Selamat malam, Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita lagi masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pemuda remaja Jemaat Gemim Sion Tonelet. Walaupun saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita yakini bersama bahwa semuanya ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita angkat pujian, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika sampai saat ini kami masih merasakan kekuatan, kesehatan, terlebih istimewa nafas kehidupan yang Engkau masih menganugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami pemuda remaja Jemaat Gemim Sion Tonelet hendak melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau berkati ibadah di saat ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, ibadah kami di saat ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di masa muda kita saat ini, tentunya kita tidak pernah terlepas dari namanya dosa. Kita terlalu sering melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap sesama kita, orang tua kita, dan teristimewa kepada Tuhan. Mari teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita angkat pujian, bukan dengan barang fana, dengan sikap berdoa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal. Dan jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang begitu setia di tengah ketidaksetiaan kami. Saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengakui setiap kesalahan, pelanggaran, dosa yang selalu kami perbuat terhadap sesama kami, orang tua kami, dan teristimewa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan mau mengampuni kami, baharui kehidupan kami. Kami mau kehidupan kami dilayakkan oleh Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau tinggal di dalam hati dan pikiran kami, agar kedepannya kami lebih lagi mengetahui mana yang baik untuk kami lakukan dan yang tidak baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Masih dalam sikap berdoa, saya percaya saudara-saudara yang mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan akan diampuni dosanya. Untuk itu teman-teman, mari kita bersyukur, kita mau memuji akan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sekiranya pujian ini dapat naik harum di hadapan Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami, dan terimalah pujian kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan sumber kekuatan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, dan pada saat ini saya mengundang untuk saudara-saudara memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Dan untuk itu kita perkatakan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini saya mengundang untuk saudara-saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku berikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Katakan pertolonganku, pertolonganku Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dipersilakan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dalam persekutuan bersama yang sudah tercipta di malam hari ini, maka kami sebagai remaja pemuda siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Engkau berkati kami semua, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami apa kehendak Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman saat ini. Hamba-Mu yang Engkau telah siapkan, hamba sungguh menyadari hamba penuh dengan keterbatasan. Karena itu lengkapi hamba, Roh Kudus berkuasa,
supaya hamba dapat menyampaikan firman Tuhan hanya sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, kita akan baca bersama dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-9, kita baca ayat 35 sampai 38. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang ke-9, kita baca ayat 35 sampai 38 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan malam hari ini. Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik remaja pemuda yang diberkati Tuhan? Malam hari ini kita lagi patut bersyukur ketika Tuhan Yesus boleh memberkati kehidupan kita semua. Kita sudah berada lagi di tanggal 13 Juni. Saudara-saudara remaja pemuda yang diberkati Tuhan, bulan Juni bagi kita sebagai warga gereja Masehi Injili Minahasa merupakan satu bulan yang penuh sejarah bagi orang. Sebab apa? Hari kemarin, tanggal 12 Juni, kita warga gereja Masehi Injili Minahasa merayakan hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Kita mengingat para misionaris, khususnya Riedel dan Schwartz, dorang rela tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman, datang di tanah Minahasa memberitakan Injil kabar baik bagi orang-orang yang ada di tanah Minahasa. Karena itu orang patut bersukacita dan bersyukur. Walaupun memang perayaan tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan pergumulan besar, yaitu pandemi virus corona. Banyak orang yang terjangkit dengan virus ini. Ada yang sembuh, tapi juga banyak orang yang meninggal dunia. Nah, hal ini membawa satu kesedihan bagi orang, termasuk di dalamnya sebagai remaja pemuda gereja. Orang bergumul dengan masalah-masalah yang timbul akibat adanya virus corona ini. Yang orang saksikan saat ini
Banyak usaha ekonomi yang tidak jalan. Ada yang mengalami kerugian, ada yang harus tutup. Begitu juga hasil pertanian, perdagangan, dan peternakan. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di dalamnya ada anggota pemuda gereja. Dorang harus di PHK. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan saat ini ada begitu banyak program pemerintah bahkan gereja yang tidak dilaksanakan atau ada yang ditunda bahkan dibatalkan karena resiko berkumpulnya orang banyak. Nah, sebagai warga gereja, lebih khusus kita sebagai remaja pemuda gereja, melewati masa-masa yang sulit ini, kita pasti mempunyai pergumulan bahkan kecemasan, kekhawatiran bagaimana torang pe masa depan. Anak-anak sekarang harus belajar di rumah. Mahasiswa, mulai dari siswa, mahasiswa belajar di rumah. Ada yang mahasiswa yang siap untuk ikut ujian, harus ditunda dulu. Ada mahasiswa yang selesai studi, siap untuk mencari pekerjaan. Tetapi dengan adanya ini virus ini, segala sesuatu harus tertunda. Apa yang harus orang katakan dengan situasi dan keadaan yang terjadi? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita perhatikan bacaan firman Tuhan saat ini. Tema perenungan kita malam ini adalah mewujudkan belas kasihan Allah. Mungkin orang bertanya, apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah emosi seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Perasaan iba melihat orang lain menderita. Belas kasih itu lebih kuat dari empati. Karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, saudara-saudara remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam bacaan kita, inilah hati Tuhan Yesus. Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Setiap mujizat yang dihasilkan dari pelayanan Tuhan Yesus adalah hasil dari belas kasih yang timbul dalam hatinya. Dimanapun, kapanpun bertemu dengan orang-orang yang punya persoalan, yang punya masalah, yang punya pergumulan, hati Tuhan Yesus selalu tergerak untuk menolong mereka. Sebagaimana torang saksikan dalam bacaan Alkitab di ayat-ayat sebelumnya. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus sendiri. Belas kasihan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah belas kasihan yang berbuat, yang nyata, yang sungguh-sungguh. Nah, inilah yang harus
dilakukan oleh warga gereja teristimewa di dalamnya remaja pemuda gereja. Kiranya torang mampu untuk dapat melaksanakan belas kasih itu dengan torang dapat berbuat, bukan cuma sekedar torang merasa iba, tetapi bagaimana belas kasih itu torang mampu wujudkan dengan praktekan itu dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua bukan hanya mampu berkata, tapi harus mampu berkata jujur dan bertindak benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan sukacita bahwa sejak awal pelayanan Yesus, Dia sangat peduli dengan semua orang, baik yang ada di desa, bahkan juga yang ada di kota. Dalam segala keberadaan, dalam segala pergumulan dan persoalan mereka, Yesus memperhatikan semua orang yang sakit, baik yang sakit jasmani, sosial, ekonomi, dan rohani, melalui pengajaran, pemberitaan Injil kabar baik, dan juga memberi kesembuhan. Nah, semua ini dilakukan oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena belas kasih-Nya. Ia berbelas kasih kepada semua orang untuk menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, sebagai remaja pemuda gereja, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan torang semua sebagai remaja pemuda gereja. Apapun keadaan, apapun situasi yang harus torang alami, hadapi saat ini, kiranya sebagai remaja pemuda gereja, torang mampu untuk mewujudkan belas kasih itu, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, berbicara belas kasih bukan cuma sekedar torang mampu berucap, bukan cuma sekedar torang mampu berkata, tapi bagaimana torang mampu untuk berbuat sesuatu ketika melihat seseorang, teman, sahabat kita yang membutuhkan uluran belas kasih dari torang semua. Dengan menyikapi situasi yang ada saat ini, kiranya juga torang sebagai remaja pemuda gereja, torang mampu menjadi remaja pemuda yang sehat, cakap dan kuat. Dan torang menjadi remaja pemuda yang sungguh-sungguh mampu memberitakan Injil dimanapun kita pergi dan berada. Akhirnya saudara-saudara, tidak ada kabar yang lebih baik selain Injil. Beritakanlah dimanapun engkau berada. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Marilah kita mempersembahkan kehidupan kita yang kudus dan suci yang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik. Nyata pula hingga pada saat ini Engkau boleh menuntun ibadah kami hingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, di dalamnya kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati setiap benih firman yang telah disampaikan dan telah diberikan bagi kami, agar kami mampu jadi pemuda dan remaja yang mampu bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja Masih Injili di Minahasa, terlebih khusus kami Jemaat Gemi Mision Tonelet, pemuda remaja yang ada di jemaat ini. Mari Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Terlebih kami sebagai seorang siswa, mahasiswa, Engkau memberkati kami di bangku sekolah kami, di bangku perkuliahan kami Bapa. Engkau juga memberkati kami sebagai pekerja, berikan kami yang terbaik Bapa. Kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan kami pekerjaan, usaha mata pencarian yang dapat kami tekuni. Karena kami percaya Tuhan, itu semuanya adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga kami setiap pribadi kami yang boleh terlibat dalam persekutuan saat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pribadi kami, memulai dari song leader, pemain musik, kamera, dan segala komponen yang boleh terlibat dalam peribadatan kami saat ini. Mari Engkau memberkati kami semua, memberkati multimedia Jemaat Gemi Mision Tonelet, agar di dalamnya kemuliaan Tuhan dipancarkan atas semuanya ini Bapa. Kami hanya taruhkan ke dalam tangan-Mu, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa ketika kami, dunia ini, Indonesia dilanda dengan virus corona yang membuat kami terhambat melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha besar, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau memberkati setiap pribadi kami untuk segera terhindar dari hal-hal yang menyakiti kami, dari hal-hal yang membuat kami terpuruk. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, memberkati segala para medis, juru rawat yang boleh menangani kasus virus corona ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau mampu memulihkan, menyembuhkan setiap pasien yang terpapar virus ini. Kami bersepakat, bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penyembuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Dan bangsa kami ini, bangsa Indonesia, bebas dari virus corona.
Terima kasih banyak Bapa untuk saat yang berbahagia ini. Inilah kami yang bersyukur, ini kami yang datang menyembah di hadapan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Bapa atas keterbatasan kami, tidak kami dapat tuturkan secara satu persatu. Namun melihat setiap hati kami Tuhan, Engkau yang tahu terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bapa, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menang bangkit melawan dosa. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini, dan untuk itu mari kita akan pujian yang berjudul Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dari aku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.